Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Ya, terima kasih semangat hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita patut bersyukur dan terima kasih sebab oleh karena kemurahan-Nya lah kita boleh memenuhi panggilan-Nya untuk datang beribadah memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Begitu jemaat bersama berdiri, mari kita bersama-sama melakukan satu. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita bersama-sama memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 18, Mulia Bagi Namanya. KPPK nomor 18, Mulia Bagi Namanya. ayat 1 sampai dengan 2 demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai penghuni surga,
Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat Islam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lemahlah iman kita dan kita tak berdaya. Hanya kuasa Allah yang dapat membebaskan dan membasuh dosa kita di dalam darahnya. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 193. Tuhan ini udara. Kita masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Untuk itu saya mempersilakan kepada jemaat sekalian untuk mengambil waktu pengampunan dosa pribadi kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kini kami datang ke hadapan Hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus dengan darah yang tebus. Kami adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi oleh karena Engkau melayani kami. Sebelum kami jauh, datang kepada-Mu. Ini kami, tak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Untuk itu pada kesempatan ini kami memohon pengampunan atas pelanggaran yang kami perbuat, baik itu yang kami sengaja maupun tidak, melalui perkataan pikiran
dan kami terus memohon pertolongan Tuhan Yesus untuk memimpin kehidupan kami agar semakin hari bahagia hati dan menjalankan hidup. Mampukan kami untuk taat dan bertobat akan mengingat dan bertobat. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengampunan yang disediakan buat kami orang-orang Yesus. Terpujilah Tuhan di surga dan menyelesaikan dari ibadah kami selanjutnya yang di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil di dalam Mazmur pasal 31 ayat 22 sampai dengan 23 demikian firman-Nya. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matanya, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil di dalam Mazmur pasal 31 ayat 24 sampai dengan 25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat contoh diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jemaat silakan dulu. Kembali dan bersama-sama memuji Tuhan dari KBP kami 414 Hidup Kami. Oh,
Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak, saya akan memimpin kita dalam persiapan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa surgawi, kami kembali datang berterima kasih untuk satu minggu yang boleh kami jalani di dalam pertemuan kasih ini. Dan kami berterima kasih pula ketika dalam satu minggu yang telah kami jalani, banyak pelajaran, banyak didikan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Juga kami berterima kasih ketika pada satu minggu yang telah dijalani, kami mengingat anak saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun. Kami berdoa bersyukur untuk Bapak Michael, untuk Ibu Lisna, untuk Ibu Ratna Jumbo, untuk anak Ceris, keluarga kami, dan untuk Bapak Ernest lain. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan bagi setiap saudara-saudara kami. Di dalam tuntunan kami boleh memelihara dan menopang mereka hari demi hari, di dalam pekerjaan maupun dalam setiap tugas yang dipercayakan. Terima kasih ya Bapak untuk usia itu yang boleh bertambah. Kiranya kita tetap menopang anak-anak di dalam kehidupan mereka hari demi hari, langkah demi langkah, untuk dapat hidup dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan mampu. Kami tetap berdoa untuk Rio, Bapak Angkiku, dan juga Ibu Maria. Kami juga berdoa untuk Bapak Halim dan Ibu Nisa Kota yang terus dalam proses ini. Kiranya kami tetap tenang, menolong dan menopang para orang tua kami, para saudara-saudara kami yang terkasih, agar kiranya kita tetap menguatkan mereka. Meskipun pada saat ini juga belum dapat belajar bersama-sama dengan kami, karena situasi pandemi, namun mereka juga menopang menguatkan dengan mereka untuk tetap selalu menaruh harap kepada mereka dan menemukan sukacita di dalam pemeliharaan dan kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapak untuk negara kami. Kami berdoa untuk situasi perkembangan coronavirus ini di negara kami. Vaksin yang telah ada, yang telah didistribusikan di setiap daerah-daerah dengan rencana kemudian vaksin mulai bulan ini. Mohon belas kasihan agar kiranya semuanya itu dapat mendukung proses pemulihan bagi saudara-saudara kami, maupun juga mencegah supaya tidak terjadi lebih banyak lagi orang yang terinfeksi. Juga berdoa para saudara-saudara kami yang telah tahu yang terus dirawat dengan jumlah yang terus bertambah dan yang mencapai rumahnya kesehatan ketepatan kepada para tenaga medis agar dapat mengerjakan tugas pengabdian ini. Juga tidak yang berkenan dengan memudahkan bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi sehingga mereka boleh berhasil. Kami juga berdoa untuk situasi negara kami, para pemimpin kami untuk yang nikmat dalam mengerjakan tugas terhadap mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka karena musibah pesawat yang baru saja terjadi di Bali. Dalam proses evakuasi, dalam proses pencarian, kira-kira harus menopang mengeluarkan para keluarga yang berduka. Kami turut merasakan kehilangan, kira-kira harus menyatakan cinta kasih kepada mereka agar dapat merasakan kebaikan yang sepanjang tahun. Kami tetap berdoa ya Bapak, mohon Tuhan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami ini. Kami juga berdoa untuk rencana rapat kerja yang dilakukan oleh pembangunan majelis kita, kira-kira menolong agar kami dapat menjalankan rapat kerja ini dengan baik untuk mengatur bagaimana pelayanan mengerjakan yang kami jawab. Mohon belas kasih dan perlindungan di Allah. Mari Bapak sekalian kita bersama-sama berdoa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Berikanlah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kebaikan. Karena kami punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita melalui ujian dari KPPK nomor 320, semakin dalam. Selamat pagi Bapak-Bapak, saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini sebelum kita masuk dalam satu kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua satu dalam doa bagi kita. Ya Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, pemilik kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Dia Tuhan untuk segala campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan terus lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih pada hari ini ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Dan hari ini ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami merenungkan kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi firman bagi kehidupan kami. Ya Allah, kiranya Tuhan memakai hamba yang hina ini untuk menjadi berkat bagi jemaat yang menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami perlalukan waktu memberikan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sesuai dengan kalender gereja, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran
firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu orang Kristen sejati. Bapak Ibu Saudara, sinonim dari kata sejati adalah asli, dan lawan kata dari asli adalah palsu. Di dunia ini banyak barang yang asli dan yang palsu, contohnya saja HP atau barang-barang yang lain. Nah, sekarang ini banyak orang yang membuat dan juga menjual barang-barang tiruan atau barang imitasi. Dan kalau kita tidak bisa membedakan barang yang asli dan yang palsu, maka kita bisa rugi. Dan bagaimana kita dapat mengetahui apakah barang yang asli atau palsu? Cara mengetahuinya adalah dengan melihat dari ciri-ciri barang tersebut. Contohnya saja kalau uang palsu, cara kita untuk melihatnya adalah dengan melihat dari ciri-ciri uang tersebut. Kalau melihat uang, apakah itu asli atau palsu, kita biasanya dikatakan melihat diraba dan diterama. Kira-kira mungkin seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian halnya dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen ada yang asli atau sejati, ada juga yang palsu. Nah, jadi apa ciri dari orang Kristen yang sejati? Dan hari ini kita akan melihat apa kata Alkitab tentang orang Kristen yang sejati. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-7 saya akan membacakan. Di bawah judul berikut Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menempatkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita menemukan ada 3 ciri dari orang Kristen yang sejati. Ciri dari orang Kristen yang sejati adalah, yang pertama adalah percaya sungguh pada Yesus. Pada bagian pertama, ciri dari orang Kristen yang sejati adalah percaya sungguh pada Yesus. Percaya sungguh kepada Yesus merupakan syarat mutlak untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Menjadi orang Kristen sejati bukan hanya asal menjadi orang Kristen, atau bukan hanya asal menjadi percaya, tetapi untuk menjadi orang Kristen yang sejati haruslah percaya sungguh pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau dengan kata lain, meletakkan atau menaruh kepercayaan, menaruh iman hanya pada Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada bagian bacaan kita hari ini di pasal yang ke-19, ini merupakan perjalanan misi dari Paulus yang ketiga. Dan ketika Apolos masih berada di Korintus, Paulus telah menjelajah daerah-daerah pedalaman, dan ketika dia menjelajah di daerah-daerah pedalaman, dia tiba di daerah Efesus. Dia tiba di Efesus, dan ketika dia sampai di Efesus, dia berjumpa dengan beberapa orang murid di sana. Dan kita lihat dari perjumpaan ini ada hal yang menarik. Sebab ketika Paulus berjumpa dengan para murid ini, ada percakapan yang terjadi di sana.
Dan Paulus memberikan pertanyaan kepada para murid ini tentang Roh Kudus. Paulus bertanya apakah mereka telah menerima Roh Kudus, dan jawaban yang begitu mengejutkan yang mereka berikan adalah mereka belum menerima Roh Kudus. Dan bahkan mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan Paulus mulai berlanjut, mulai berkembang. Paulus bertanya, dengan baptisan mana kamu dibaptis? Dan jawaban mereka adalah baptisan Yohanes. Dan kalau kita melihat dengan cermat di ayat yang keempat, kita akan menemukan satu fakta bahwa para murid ini belum percaya sungguh kepada Yesus. Dari mana kita mengetahui para murid ini belum percaya sungguh kepada Yesus? Hal itu sangat nampak di ayat yang keempat. Sebab di ayat yang keempat ini Paulus menggunakan kata-kata Yohanes Pembaptis untuk menginjili mereka dan menyuruh mereka untuk bertobat agar mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Di ayat yang keempat ini Rasul Paulus mengulang kembali apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ia berkata kepada mereka bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang akan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Kalau kita perhatikan di sana ada kata harus percaya. Kita garis bawahi kata ini. Kata harus percaya. Harus berarti wajib, mesti, dan tidak boleh tidak. Bapak Ibu Saudara, jadi orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen adalah orang yang harus percaya atau wajib percaya, tidak boleh tidak. Haruslah percaya sungguh kepada Yesus, benar-benar meyakini bahwa Dialah satu-satunya sang juru selamat. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Sangat jelas di dalam ayat ini bahwa setiap orang yang ingin memperoleh keselamatan, atau kehidupan yang kekal adalah syarat satu-satunya adalah percaya pada Yesus. Sebab Yesus adalah jalan keselamatan bagi setiap orang. Dialah pintu yang benar pada Allah. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini begitu banyak orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi masih banyak di antara mereka yang belum percaya sungguh kepada Yesus. Banyak orang yang begitu kelihatan seperti sangat-sangat rohani, tetapi fakta di balik itu mereka tidak percaya sungguh kepada Yesus. Mereka tidak menaruh iman mereka kepada Yesus. Dan kita melihat begitu banyak orang yang hanya menjadi sekedar orang Kristen, hanya sekedar menjadi orang percaya, tetapi tidak meyakini bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen sejati atau menjadi seorang Kristen yang sejati adalah anugerah Allah bagi setiap umat yang dipilihnya. Kekristenan sejati tidak hanya berbicara mengenai status menganut agama Kristen, kegiatan beribadah di gereja, atau pelayanan di berbagai bidang dalam mengembangkan pertumbuhan gereja atau mendukung pertumbuhan gereja. Semua hal itu tidak pernah menjamin atau menunjukkan bahwa kita benar-benar seorang Kristen sejati di hadapan Allah. Tetapi menjadi orang Kristen yang sejati harus percaya bahwa Kristus telah mati untuk menebus semua dosa, baik itu dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang mengaku diri orang Kristen atau orang percaya, sepatutnya kita menaruh harapan kita, menaruh kepercayaan kita hanya kepada Dia, Yesus, Sang Juru Selamat. Allah sudah memberikan anaknya yang untuk menebus kita dari jurang kebinasaan, memberikan Yesus bagi kita untuk menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita patut percaya sungguh kepadanya. Mari kita mengoreksi diri kita, apakah kita sudah percaya sungguh kepadanya? Apakah kita sudah sungguh percaya kepada Yesus atau belum? Mari kita mengoreksi diri kita. Jika kita belum percaya, marilah kita percaya kepadanya. Tetapi jika kita sudah menjadi orang yang percaya,
sungguh kepada Allah. Pertanyaan yang bagi kita, maukah kita menyampaikan firman kepada orang lain? Ataukah maukah kita membawa orang lain untuk percaya kepada Kristus? Itu poin yang pertama. Ciri dari orang Kristen yang sejati adalah percaya kepada Yesus. Dan ciri yang kedua, ciri dari orang Kristen yang sejati yang kedua adalah dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kedua sangat menarik bahwa Paulus bertanya kepada para murid itu. Dia bertanya kepada para murid, apakah mereka sudah menerima Roh Kudus? Dan dalam salah satu tafsiran dikatakan bahwa pertanyaan ini barangkali timbul karena kecurigaan bahwa mungkin ada sesuatu yang kurang pada mereka sebagai murid. Jadi dapat dikatakan bahwa pertanyaan ini timbul karena Rasul Paulus merasa ada sesuatu yang mengganjal daripada para murid ini. Tapi Ibu Saudara, dan memang benar, sebagai seorang murid mereka masih memiliki kekurangan sebab mereka belum menerima Roh Kudus. Pada bagian ini dijelaskan bahwa para murid belum menerima Roh Kudus, padahal Roh Kuduslah yang melahirkan seseorang menjadi milik Kristus, dan itu merupakan bukti mereka adalah orang percaya. Dan ketika Paulus tahu bahwa para murid itu belum mengenal dan menerima Roh Kudus, Paulus tahu bahwa mereka belum termasuk di dalam bilangan orang percaya. Sebab itu Paulus mengajar mereka. Dan pada akhirnya karena dikatakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, dikatakan bahwa ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dan ketika Paulus meletakkan tangan ke atas mereka, Roh Allah menguasai mereka. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah hal yang sangat penting bagi orang percaya. Sebab Roh Kudus adalah meterai bagi setiap orang percaya. Dalam Efesus pasal pertama ayat 13 dikatakan di sana, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang menjadikan hidup. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus dianugerahkan kepada orang percaya sebagai tanda kepemilikan Allah atas kehidupan orang percaya. Ketika Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan, itu menandakan bahwa orang itu telah menjadi milik Allah. Bagi Paulus, menjadi percaya berarti menerima Roh Kudus, dan menerima Roh Kudus adalah bukti sebagai orang percaya. Jadi dari hal ini menegaskan kepada kita bahwa menerima Roh Kudus merupakan bukti sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kehidupan kita harus selalu memenuhi Roh Kudus. Sebab kita adalah milik Allah yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang harus menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga kita selalu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang kehidupannya dikuasai, dituntun, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan dari dosa. Ketika kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, pada saat itulah status kita diubahkan dari orang yang berdosa menjadi orang yang disucikan melalui pengudusan yang diadakan oleh Roh Kudus. Sebagai orang yang telah dikuduskan dan diselamatkan, sudah sepatutnya kita terus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita mengintrospeksi diri kita, apakah kita hidup selalu dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak? Mintalah Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ciri atau tanda dari orang Kristen yang sejati. Bapak Ibu Saudara, pada bagian pertama, ciri dari orang Kristen yang sejati adalah percaya sungguh pada Yesus. Dan ciri yang kedua dari orang Kristen yang sejati adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, ciri dari orang Kristen yang sejati
adalah memiliki pengetahuan yang benar. Bapak Ibu Saudara, para murid di Efesus yang dijumpai oleh Rasul Paulus ini adalah orang percaya, namun mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebenaran. Para murid ini sama seperti Apolos pada waktu ia tiba di Efesus, yang mahir tentang perjanjian lama dan telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Namun ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Itu sangat terlihat jelas dari jawaban mereka kepada Rasul Paulus ketika Paulus bertanya kepada mereka, apakah mereka telah menerima Roh Kudus? Tetapi mereka menjawabnya belum, dan bahkan mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Dan lebih lanjut, mereka hanya mengetahui baptisan Yohanes tanpa tahu apa tujuan dari baptisan ini. Bapak Ibu Saudara, di ayat keempat Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa tentang baptisan Yohanes yang adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan sebagai baptisan yang menuju kepada Yesus Kristus. Dan Paulus menjelaskan bahwa mereka harus percaya kepada Yesus. Sebagai orang percaya, kita perlu untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak salah dalam memahami firman Tuhan. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab bila kita salah dalam memahami firman Tuhan, itu akan berbahaya. Pengetahuan yang benar merupakan hal yang penting, dan orang Kristen sejati harus mempunyai pengertian yang benar tentang dasar-dasar kekristenan atau tentang dasar-dasar iman, atau mengerti dengan benar tentang Injil. Atau dengan kata lain, bahwa orang Kristen yang sejati harus memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebab pengetahuan yang benar menghantar setiap orang untuk mengerti akan kehendak Allah. Tanpa mendengar dan mengerti Injil, seseorang tidak mungkin bisa percaya kepada Kristus, tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus. Dan tanpa pengetahuan yang benar, seseorang bisa salah dalam melanggar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama halnya seperti para murid yang dijumpai oleh Paulus. Mereka telah mendengar ajaran, namun mereka belum mengerti dan memahami. Tuhan menginginkan setiap orang untuk mengerti akan firman. Tuhan menginginkan dan menuntut setiap orang yang percaya untuk paham dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-12, di sana diceritakan bahwa Yesus mengajar para muridnya. Ketika Yesus mengajar kepada para muridnya untuk waspada terhadap pengajaran orang Farisi, Yesus berkata kepada muridnya seperti ini: waspada terhadap ragi orang Farisi. Namun sayangnya di sini para murid berpikir bahwa Yesus mengatakan hal itu karena mereka lupa membawa roti. Jadi para murid ini berpikir Yesus berkata demikian karena mereka lupa atau rotinya ketinggalan, sehingga Yesus berkata seperti ini. Dan ketika Yesus mengetahui hal itu, Yesus menegur mereka karena mereka salah memahami dengan apa yang Yesus katakan. Yesus menegur mereka karena mereka tidak mengerti dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Padahal sangat jelas Yesus berkata bahwa waspadalah terhadap orang Farisi. Namun mereka salah memahami dengan apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita belajar bahwa penting, sangat penting bagi kita untuk memahami firman dengan baik. Sangat penting bagi kita memahami dengan benar akan kebenaran firman. Karena ketika kita salah memahami, kita akan berakibat fatal. Dan jika kita salah memahami akan kebenaran firman Tuhan, kita akan keliru. Bapak Ibu Saudara, pada pertengahan tahun 2018, ketika saya mengambil waktu liburan di Argentina, dan saya berkunjung kepada salah seorang teman saya. Jadi ketika saya berkunjung ke rumah teman saya itu, kami bercakap-cakap. Di tengah-tengah kami bercerita,
teman dari bapak saya itu datang. Jadi dia masuk di dalam perbincangan kami. Dan ketika di tengah-tengah pembicaraan, bapak itu bertanya kepada saya, pacarmu ibadahnya di gereja mana? Dan dia pelayanan di gereja mana? Jadi saya sebutkan tempat dia beribadah dan pelayanan di mana. Dan spontan bapak itu berkata seperti ini. Bapak dari teman saya itu berkata begini, wah, pacarmu tidak mau masuk surga. Jadi dia berkata, kalau gitu pacarmu tidak mau masuk surga. Dan saya kaget. Saya bertanya, bahwa emang kenapa bisa begitu? Jadi ketika saya bertanya seperti itu, bapak itu bertanya lagi kepada saya. Dia balik bertanya, di tempatnya tidak melakukan baptisan kan? Saya tahu ya, seperti itu. Dan bapak itu berkata seperti ini, kalau orang mau masuk surga itu harus dibaptis. Kalau tidak dibaptis tidak mau masuk surga. Jadi bapak itu berkata begini, kalau orang tidak dibaptis dia tidak akan masuk surga. Jadi syarat untuk masuk surga adalah dibaptis. Bapak Ibu Saudara, dari poin ini, dari hal ini poin saya adalah penting untuk kita memiliki pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan perlu kita pahami dengan benar. Sebab dengan kita memiliki pengetahuan yang benar, kita tidak akan salah dalam memahami firman. Dengan pengetahuan yang benar, kita tidak akan salah dalam melangkah. Dengan pengetahuan yang benar, dengan pengetahuan yang benar akan menuntun kita untuk mengerti dengan baik firman Tuhan, untuk mengerti dengan baik setiap tentang hal. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa menjadi orang Kristen yang sejati, kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi sebagai orang Kristen yang sejati, kita harus percaya sungguh pada Allah. Menjadi orang Kristen, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan yang ketiga, menjadi orang Kristen yang sejati, kita harus memiliki pengetahuan yang benar, paham dengan baik kebenaran firman Tuhan, mengetahui dengan baik setiap kebenaran Allah, mengetahui setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya berikan kepada kita. Percaya sungguh, dipenuhi dengan Tuhan, dan miliki pengetahuan yang baik tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu untuk kebenaran firman Tuhan, kembali mengingatkan kami. Terima kasih firman yang begitu sudah benar bersama Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami setiap hal yang menjadi kehendak, setiap hal yang menjadi kesukaan Tuhan. Ya Allah, kiranya firman Tuhan dapat terus kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi, firman Tuhan boleh kami bagikan pada setiap orang yang kami temui, pada setiap orang yang berada di sekeliling kami. Dan kiranya kehidupan kami selalu memancarkan kasih, dan kiranya kehidupan kami boleh terus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh melihat ya, lewat kehidupan kami banyak orang yang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang kami bawa kepada di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah berdoa. Amin. Saya percaya kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Saudara Peggy. Kiranya melalui pimpinan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari-hari selanjutnya. Baik, kita masuk di dalam katekismus untuk jemaat Islam yang berdiri.
menyusui yang kedua, pertanyaan yang ketiga. Dari mana saudara mengetahui sengsara saudara? Apa yang dituntut hukum tentang Allah dari kita? Itu diajarkan Kristus kepada kita secara jelas dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Silakan dalam seluruh budi, seluruh budi, dan seluruh kekuatan. Itulah yang pertama dan yang kedua sama ialah hasilnya manusia seperti manusia. Pada pokok nilai untuk Taurat kita kepada. Pertanyaan yang kelima. Dapatkah saudara melaksanakan semua ini dengan sempurna? Jemaat sekalian. Mari jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 348 yang dipersembahkan berasal dari KPPK nomor 348. Persembahan yang sebelah sini sebelah kanan saya dimulai dari sebelah kanan, dan yang di sebelah kiri kanan saya dimulai dari sebelah saya. Kembali lagi kami datang kepadamu, ya Allah. Tahan kemudian kami mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Satu minggu yang telah menyertai, ada berbagai hal yang telah kami di dalam kehidupan kami. Tetapi oleh karena penyertaan kami boleh ada sebenarnya kebenaran di dalam setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan masih memberikan kami. Dan pada kesempatan ini, biarlah Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di GKI ini. Berkati setiap anak-anak yang sudah menunggu, memberkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, meskipun di dalam kesulitan COVID saat ini. Tuhan berkata, pimpinan bisa tetap berusaha berpengharapan kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan di dalam setiap hidup. Kuatkan dan bertahan iman kami agar kami tidak beranjak dari jalan yang lain, kami tetap teguh dan percaya pada Tuhan. Terima kasih berkat persembahan ini di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Tuhan. Terima
silakan duduk. Selanjutnya kita masuk dalam pengakuan jemaat. Yang pertama, hamba Tuhan dan majelis GKP Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 7 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, jemaat yang berulang tahun tanggal 3 sampai dengan 10 Januari 2021. Yang pertama Bapak Michael, yang kedua Ibu Lisna Indriani, yang ketiga Ibu Ramla Limbo, yang keempat anak Seris Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga adalah pokok sedekah dan bagi dari Allah di dalam pemilihan tugas sehari-hari. Yang berikut adalah jadwal kegiatan sepekan Minggu 17 Januari 2021. Pengkhotbah Pengajar Michael, Ibu Gosip Gandawati, Pengungsi Bapak Alfi, Singa Bapak Kehidupan dan Saudara Hendra, Bapak Sapaan Saudara Renggi, Bapak Pasangan Bapak Michael, penerima tamu Bapak Firly dan Bapak Michael. Untuk Minggu 25 Januari dapat dilihat keluarkan pada yang 15 dan pengumuman yang berikut adalah sebentar jam 7 ada aktor pada majelis supaya dapat menghadiri ini. Mungkin ada teman-teman. Jadi Bapak ini sedikit menambahkan kita sama-sama mengetahui memang kota kita jumlah kasus yang terus meningkat dan terinfeksi. Jadi memang kita masih tetap memutuskan beribadah di gereja. Jadi karena tetap mengharapkan kerjasama untuk Bapak, kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan, dan juga baik ketika beribadah di gereja maupun sehari-hari kita tetap sama-sama saling mengingatkan, saling menjaga di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu memang beberapa kegiatan belum dilakukan karena masih akan dibahas bagaimana teknis pelaksanaannya nanti, termasuk untuk sekolah minggu dan pembelajaran remaja, termasuk mengenai tema dan itu akan dibahas nanti dalam rapat kerja yang akan dilakukan sebentar malam. Jadi mohon juga dari jemaat bagi kami yang melakukan tulis dalam mengerjakan pelayanan ini dengan baik untuk menentukan arah pelayanan kita. Mari saya mengajak ibu bapak sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian tersebut. Menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin.